Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Ahmad di channel YouTube saya. Nah, di sini kali ini kami akan melakukan wawancara sedikit tentang ada teman kami ya, Diki ya. Ada teman kami dan dimana dia itu mendapatkan keanehan sedikit ya. Di sini mungkin dia pengen cari tahu juga tentang suara aneh dari HP-nya. Nah, ada sound aneh di situ, dia pengen cari tahu karena di sini terjadi keanehan memang sih. Suaranya itu kalau menurut saya memang sedikit aneh. Nah, di sini nanti kita akan bahas karena di sini teman saya juga Diki ini habis wawancara, dia di sana ya, di kampungnya ya. Nah, di situ jadi dia juga minta tolong untuk dimasukkan di dalam YouTube untuk siapa tahu ada teman-teman yang mendapatkan kesamaan seperti dia ini. Siapa tahu teman-teman juga pernah mengalami keanehan yang sama seperti yang dia alami ini, biar dia tidak terlalu bertanya-tanya dan mencari tahu. Oke, mungkin Diki bisa jelaskan sedikit ini awal mulanya kenapa dan bagaimana, karena saya jujur saya nggak tahu kejadiannya seperti apa, karena kamu yang sudah tanya-tanya dia, mungkin kamu bisa jelaskan lebih detailnya kan. Oke teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kami ingin mencari tahu ya tentang rekaman atau sound yang teman saya ini nggak sengaja dia rekam gitu. Nah, sebelum itu saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saja dia datang ke rumah saya main-main biasa, tapi tiba-tiba dia bilang, Diki, kamu pernah dengar gak sih suara ini? Mau saya setel tuh suaranya. Saya bilang, kok gini gitu, saya juga nggak pernah dengar. Gimana ya, musiknya seperti kuda lumping, tapi kita di kampung itu sering gitu keadaan. Coba mungkin kita bisa lihat dulu videonya atau gimana, ada rekamannya atau tidak. Nah, kita lihat rekamannya, kita dengarkan sama-sama rekamannya. Kalau bisa didekatkan telinganya, volumenya dibesarin dan dengar baik-baik. Bukan anak kecilnya ya, karena ada anak kecil yang bicara, tapi di balik anak kecil itu ada suaranya. Boleh. Coba nanti kita lihat sama-sama ya. Ya, kita dengarkan. MCV setelah kami 29. Cuma dia bagi aja Mana? Apa? Coba. Alah, apa sih ini? Apa ini? Apa itu? Kamu kok nganu ini? Apa sih? Ini, Mak. Bunyi-bunyi bagaimana? Apa sih ini? Coba lihat, Mama lihat. Kamu nganu. Tapi ini di daerah mana, Diki? Ya, ini daerah Unit, tepatnya di Waileman ya, di Waileman. Maksudnya rumahnya ini jauh dari pemukiman, karena ini suaranya seperti suara pesta ya. Nah, seperti suara pesta, seperti suara acara. Memangnya di kampung situ nggak ada buat acara atau gimana? Keanehannya di situ ya. Sebelumnya rumahnya itu dia itu agak jauh gitu dari rumah ke rumah lainnya. Dari tetangganya itu dia agak jauh, dan tetangganya dia sama sekali kayak gak pernah style musik gitu. Adapun dia kayak style musik, tapi musiknya gak jaranan kayak gini. Dan saya sama teman-teman saya di kampung sudah mencari tahu tentang rekaman ini gitu. Kita kita cari-cari tahu di internet atau tanya-tanya, dan sampai sekarang belum dapat rekaman itu.
Tapi yang saya dengar ini Diki suaranya tuh kayak kuda lumping ya, kok nggak salah kayak Iya, jaranan makanya. kuda lumping. Tapi kalau didengarkan baik-baik di awal pertama itu kayak Iya, ada kayak digit-digit sedikit. iya, mungkin makanya tadi saya pikir itu mungkin hanya suara sistem musik yang di samping-samping tetangganya, mungkin kan ada putar musik atau gimana. Kan orang-orang kampung kan suka gitu kan, suka putar musik walaupun waktu pagi, waktu siang. Nah, tapi ini pertamanya seperti musik DJ, tapi kok semakin didengar seperti kuda lumping ya. Nah, apalagi yang suara perempuannya itu jujur saya pertama kali pas dengarnya kan, pas di agak akhir-akhirnya ada suara perempuannya tuh kayak gimana gitu, merinding juga Coba sih. kita putar sekali lagi. Kita dekatkan yang di akhir-akhirannya ya. Nah, dengar baik-baik teman-teman. Ini apa itu? Kamu kok nganunin ini? Apa sih? Ini mak. Bunyi-bunyi bagaimana? Ini ya Diki ya. Ini kayak suara kuda lumping. Apa sih ini? Coba lihat, Mama lihat. Kamu nganunin. Tapi mungkin kamu udah wawancara orangnya atau bagaimana? Iya, Waktu dia dapat rekaman itu. saya sudah wawancara orangnya waktu itu, alhamdulillah, dan ada videonya. Ada videonya. Coba nanti kita tampilkan saja ya. Coba nanti kamu tampilkan bagaimana videonya. Oke, kita sudah bersama orang pemilik rekaman yang misterius. Nah, ini sekarang kita mau tanya-tanya ya ke orangnya langsung. Namanya siapa? Kenalkan, nama saya Sandi. Sandi, waktu pas kejadian rekaman itu kamu ada di mana? Itu saya masih keluar rumah, lagi gembala sapi. Terus yang rekaman itu adik kamu sama Ibu saya, ibu kamu. iya. Nah, itu ceritanya gimana kok kamu bisa dapat rekaman itu? Itu kan awalnya di rumah hanya punya satu HP. Di rumah itu satu HP untuk sekeluarga. Lah, waktu itu saya posisinya lagi gembala sapi. Lah, bapak saya juga itu posisinya lagi keluar, nggak tahu kemana ya, saya juga lupa. Terus di rumah tuh cuma ada adik saya sama ibu saya, cuma berdua. Lah, saya pulang dari gembala sapi itu, saya lihat HP, buka HP, nggak sengaja lihat rekaman, feel kan HP posisi itu penuh. Lah, adik saya yang kecil itu memang suka rekam gitu, jadi saya hapusin satu-satu sambil saya dengerin. Tapi waktu saya dengerin satu-satu, cuma satu itu yang aneh suaranya. Itu posisi tetangga lagi nggak ada muter lagu ya? Nggak ada, keadaan rumah itu sepi. Keadaan rumah sepi, juga tetangga ya jauh juga sih. Soalnya rumahnya di unit kan terlalu gang. Maksudnya walaupun ada tetangganya suka kayak putar-putar musik kayak gitu nggak? Nggak, soalnya nggak ada yang punya salon di daerah situ. Nah, Nggak mungkin juga kan. Terus saya tanya kan di orang tua saya, di ibu saya, ini rekaman mama saya jawab ya, awalnya kaget mama saya, soalnya kan loh, baru dengar, soalnya ini rekaman tadi siang kok ada suara kayak gini. Awalnya itu kan kalau dari rekamannya itu adik saya kan lagi komunikasi itu, tapi nggak tahu sama siapa. Oh, iya. Komunikasinya. Lah, kemudian ibu saya itu gimana ya, lihat adik saya ngoceh ya, akhirnya ditanya apa sih itu, kan di rekamannya ada kan. Terus pas mama saya tahu review mainan rekaman tersebut itu, makanya langsung dikasih mati, soalnya nggak tahu juga kan akan
menghasilkan suara-suara aneh. Mama kamu pas dengar ekspresinya gimana? Takut atau? Awalnya ya merinding, kaget juga. Jadi satu rumah dengerin itu kaget, ya merinding lah. Dari sebelum kejadian itu pernah nggak ada kejadian aneh gitu? Banyak sih. Banyak. Yang paling aneh lah selain rekaman itu. Kalau yang kejadian apa setan yang di atas seng itu, masa aku ceritain. Pokoknya intinya ada banyak ya, ada banyak kejadian di rumahnya. Bukan cuma rekaman itu aja, tapi yang berhasil kena media itu aja gitu, rekaman itu. Sebelumnya dia juga pernah cerita, katanya ada sih penampakan gitu di atas rumahnya. Bahkan ada gangguan apa lagi? Gangguan Mama kamu di depan rumahmu pernah keselong atau apa itu? Mamaku Kayak nggak sadarkan diri loh, dicariin. Oh, bukan mama saya, malah saya. Kamu ya. Jadi teman-teman, ini adalah apa, dia itu sebelumnya pernah keselong. Kalau bahasa keselong itu apa ya, kayak dia itu linglung gitu. Gara-gara makhluk gaib itu, makanya dia linglung, nggak ingat apa-apa. Bahkan dicariin sama satu desa gitu, dicariin. Dan kejadian keselong atau tiba-tiba linglung itu bukan cuma dia aja. Bahkan baru-baru saya di sini juga ada salah seorang yang dia berangkat dari jam 4 ya, karena di sini kegiatannya itu gembala sapi ya. Dia berangkat jam 4, tiba-tiba nggak ada gitu, sampai isya pun belum ketemu. Dicariin sama pemuda-pemuda warga di desa. Pas ketemunya itu dia linglung. Bahkan pas ditanya, katanya di hutan itu ada kayak istana gitu, kayak sarang jana. Tapi Allahu alam ya, saya juga kurang memahami. Kalau pas keselong kamu juga nggak sadar? Awalnya nggak sadar, cuma keadaan itu sih seperti orang tidur, kayak tidur aja. Terus kayak gimana ya, kayak orang mimpi lah, ya kayak orang tidur lah. Pas ketemu nggak ingat juga ya? Pas ketemu pun nggak ingat, kayak orang bangun sendiri terus tiba-tiba udah di rumah, ya kayak rasanya itu kayak mimpi. Itu waktu itu pas pertama itu ngapain? Ngapain? Awalnya itu awal kejadiannya itu saya sapi hilang. Lagi gembala sapi, cuma sapinya itu hilang. Sebenarnya sapi itu waktu itu nggak hilang, dia pulang duluan. Cuma waktu saya pulang nggak ada sapi di rumah, mungkin ya jalan ke tangga mungkin. Terus saya balik lagi cari sapi, muter cari sampai nggak ketemu, di mana-mana nggak ketemu. Waktu itu posisi maghrib, jadi awalnya itu ngantuk, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh ngantuk di situ. Terus di situ ada pohon besar, namanya pohon cangkring. Nah, di situ baru saya ketemunya di atas pohon. Iya. Ketemunya di atas pohon. Tiba-tiba rasanya ngantuk pas lihat pohon di situ. Rasanya itu ngantuk. Saya kira tuh memang badan saya capek, mungkin gara-gara keliling cari sapi nggak ketemu-temu. Ya akhirnya saya di situ udah nggak sadar. Rasanya udah tidur di situ. Jadi banyak ya kejadian-kejadian di sini. Bahkan ada yang katanya sumur, ada penampakan masjid, terus ada rawa pamali. Mungkin Fadli Ahmad kalau ada rencana ke sini, bisa dipembuktian kan. Kita kembali lagi ke rekaman itu. Lanjut yang awal cerita. Nah, ke kejadian rekaman itu. Pas keadaan rumah waktu itu gimana, Mas? Sepi atau ada musik atau gimana? Nah,
anehnya itu dari situ. Jadi kan di rumah itu keadaan sepi, nggak ada tetangga, maksudnya tuh lagi sepi lah. Memang di situ tempatnya sunyi, adem, enak kalau di daerah saya situ. Cuman yang saya waktu itu kan, waktu saya dengar notisnya itu belum berpikir negatif ya, masih berpikir positif. Mungkin itu suara TV atau suara HP. Cuma posisi itu kan memang di rumah keadaan TV lagi rusak, jadi nggak mungkin juga kalau TV juga rusak. Terus mau bilang tetangga, tapi tetangga ngapain gitu, begitu. Kalau putar salon pun di daerah saya jauh dari daerah salon. Tapi memang kejadian itu nggak ada yang putar musik sama sekali. Nggak ada, posisi itu sepi. Dan lagi berpikir positif juga, mungkin adik lagi nonton apa sambil kerekam. Cuma kalau di situ waktu saya tanya di orang tua saya, di ibu saya, tuh emang adik saya tuh lagi rekam, nggak ada putar lagu, nggak putar apa-apa gitu. Jadi ya aneh aja gitu, kira-kira apa sebenarnya. Terus banyak sih orang tua-tua bilang di rumah saya itu memang di pinggir rumah itu ada kuburan yang sudah nggak dirawat gitu, jadi hilang, dibiarkan sudah lama dibiarkan hilang. Jadi mungkin saja ya bareng-bareng gitu, cuma nggak tahu juga sini. Jadi kalau bicara tentang goib ini panjang ya guys ya. Intinya ya keadaan rumah itu memang lagi sepi. Oh iya, kita juga coba 2 kali kan, pas malam-malam saya suruh dia juga rekam gitu, tapi nggak ada gitu, nggak ada hasilnya. Cuma suara apa ya, cuma suara hujan aja, memang nggak dapat lagi. Jadi ya itu kebetulan aja. Dan berapa rekaman waktu itu yang kamu hapus? Oh banyak, rekaman itu ada, kalau berapa itu, pokoknya 40 ke atas lah. Soalnya kan sampai memori saya tuh penuh di sini, di HP tuh sampai penuh rekaman. Terus saya hapus satu-satu, saya dengerin satu-satu. Cuma nggak semuanya sih, banyak yang saya hapus, semua saya hapus. Terus yang saya dengerin paling cuma 10 atau berapa ya intinya segitulah, nggak semuanya saya dengerin. Cuma udah pas dengerin, waktu pas terakhir dengar suara ini, dari situ notis janggal, suara apa ini. Awalnya sih dengar suara adik saya itu kayak lucu, dengerin ada ngoceh apa sih ini, lagi bicara apa, bicara sama siapa. Tapi kok didengar-dengar kok ada suara, seakan-akan di belakang itu kayak ada suara musik. Memang awalnya, cuma kalau diperhatikan kok suaranya aneh gitu, merinding jadi. Baru di situ ada kayak gabungan DJ ya pertamanya, cek. Iya. Gimana ya? Gak bisa dijelasin. Kalau iya susah mau dijelasin juga. Terus tiba-tiba ada perempuan gitu, susah jelasinnya gimana. Oke, itu ceritanya. Iya. Ada yang lagi? Mungkin udah itu aja. Oke. Nah, tadi kita kan sudah dengar tadi ini kan soal wawancaranya tadi kan. Di situ ternyata dari yang saya tangkap dari wawancara tadi itu tidak hanya 1 atau 2 kali Diki. Ternyata sudah berulang-ulang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Jadi sebenarnya yang baru ditangkap kamera ya baru tadi ini kan, baru rekaman yang tadi ini kan, tapi sebenarnya sudah banyak penampakan, bahkan kejadian aneh di rumahnya kan. Jadi memang bukan hanya 1 kali ya. Bahkan orangnya sendiri itu gimana ya, kalau bahasa orang sana itu keselong gitu, maksudnya dia itu kayak nggak sadarkan diri gitu. Kerasukan seperti itu. Bukan kerasukan, kalau kerasukan ini meraung-raung, ini enggak, ini tiba-tiba nggak sadarkan diri dan ditemukan orang di atas pohon. Di Kayak hutan. hilang, kayak lupa gitu kan. Iya. Kayak disugesti lah.
Tapi memang kampung itu banyak gitu, bukan cuma dia aja. Oh, berarti Banyak. emangnya di kampungnya banyak yang gunakan ilmu hitam atau gimana? Kalau itu Allahu alam ya, tapi di sana itu ada namanya jembatan 2. Nah, jembatan 2 itu pokoknya terkenal sekali lah, maksudnya orang sering kayak Oh, iya. linglung di situ. Berarti bukan hanya satu atau dua orang yang sering terjadi begini ya, pasti udah banyak yang terjadi begitu di kampung itu. Bahkan saya pas waktu Tapi kamu sendiri gimana? Kalau kamu sendiri, kamu pernah merasakan kejadian aneh di rumah kamu atau gimana? kalau alhamdulillah kalau saya mungkin karena belum terlalu lama ya di sana, atau mungkin gimana ya, karena saya nggak pernah rasain sendiri, kebanyakan itu teman-teman saya. Karena kan tahu sendiri saya kan lama di Jawa, di Namlea. Kalau di unit itu mungkin kadang-kadang gitu. Tapi gini Dik, sebenarnya kalau kita mau bicara soal goib kan, itu setiap rumah itu pasti ada, dan bangsa jin dengan bangsa manusia ini kan sebenarnya hanya beda tipis. Maksudnya dunia mereka dengan dunia manusia ini hanya beda tipis. Jadi kalau kadang ada yang menampakkan, kadang ada juga yang tidak, kadang ada yang mengganggu. Ya di sini jadi tugas kita hanya memperkuat iman kita kan, dan kita wajib mempercayainya. Hal gaib ini kita wajib untuk mempercayainya. Tapi bukan berarti kita harus takut kepada mereka, enggak. Kita harus tetap kuat, iman kita harus tetap terjaga. Intinya jika memang begitu muncul, ada makhluk sosok yang muncul atau mengganggu kita berhak mengusir mereka. Kita berhak untuk membasmi mereka. Makanya ada yang namanya ruqyah, ada yang namanya pembantaian dalam ayat-ayat Al-Quran, ada ayat-ayat kursi, ada ayat-ayat untuk penghancur jin. Bahkan ayat jin juga ada. Makanya di situ apalagi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan makhluk jin seperti apa, setan seperti apa, iblis seperti apa. Jadi tugas kita hanya untuk memperkuat iman kita. Yang jadi pertanyaannya di sini gini loh, maksudnya syaitan akan doifan gitu. Setan kan tipu dayanya kan lemah nih. Iya benar. Tapi kok bisa gitu dibuat orang sampai linglung gitu. Nah, itu penyebabnya di mana? Itu sebenarnya tergantung keimanan kita. Sebenarnya setan ini kan tidak bisa menggoda kita jika iman kita kuat kepada Allah. Tapi kadang semakin kuat iman kita, semakin kuat juga godaannya orang atau godaannya setan. Nah, jadi semakin kuat godaan setan, semakin kuat juga imannya kita. Jadi di sini jika iman kita lemah, kita kurang mendekatkan diri kepada Allah, maka di situ kita akan terjerumus atau kita akan mudah dikendalikan oleh setan. Seperti itu. Jadi tergantung keimanan kita sih. Bagaimana kedekatan kita kepada Rasulullah, bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Insya Allah kalau kita jaga kedekatan kita pada Allah, kepada Rasulullah, insya Allah aman. Seperti itu. Kalau kita ketahui ya bahwa Ustadz Fadli ini dia juga seorang ruqyah ya. Mungkin di channel satu sebelahnya ada. Ya, ada. Kalau kalian pengen nonton ruqyah, pengen nonton ruqyah itu seperti apa, pengen nonton jin itu seperti apa, silahkan kalian nonton di channel YouTube saya, yaitu channel YouTube Ustadz Soleh Bupolo. Itu channel YouTube Ustadz saya. Beliau juga itu peruqyah, torok saraf, dan pengobatan non medis. Bagi teman-teman yang pengen nonton, silahkan lari ke link YouTube saya. Mungkin bicara tentang gaib nih Ustadz, dari pengalaman Ustadz sendiri yang nggak pernah bisa terlupakan saat meruqyah orang. Itu sangat banyak. Itu mungkin yang lebih bagusnya itu mungkin kalian teman-teman harus nonton di channel YouTube Ustadz Soleh Bupolo sih. Karena di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat di luar nalar begitu. Contohnya seperti ada orang kerasukan sambil pengen terbang begitu kan, maksudnya dia pengen merangkak di dinding, bahkan sampai mengeluarkan jurus, ada yang mengeluarkan jurus, bahkan ada juga yang pengen cekek lah, cuma itu tidak mempan, seakan-akan ada penghalang begitu. Kalau Ustadz pernah kedapatan nggak kayak ini gitu, kayak tiba-tiba
linglung gitu Ya orang. itu sering. Kadang serangan dari dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab. Dukun-dukun yang ringsuk, itu orang bilang. Kadang itu sering sekali. Kadang mereka membuat kita lengah kan, seperti mengirim kita sesuatu yang kurang baik lah. Tapi insya Allah semakin kita kuat, semakin kita dekat sama Allah, insya Allah Allah akan jaga. Kalau kita misalnya takut kepada setan tersebut, apakah setan itu akan menjadi lebih kuat? Enggak, justru maksudnya kalau kita takut, ya benar sih. Pikiran kita maksudnya, pikiran. Ya benar. Semakin kita takut, semakin akan memperkuat keyakinan setan itu bahwa kita ini lemah, seperti itu. Tapi dicatat ya, Bang. Tapi kalau semakin kita kuat, contohnya jika keimanan kita semakin kuat, maka setan itu akan lemah. Jangankan baca ayat kursi, kita baru baca bismillah saja, itu setan langsung hancur lebur. Apalagi kalau kita membaca ayat kursi. Tapi ingat, kalau keimanan kita setipis tisu, terus kita pengen ngetes, itu jangan coba-coba. Karena kadang setan ini kan tingkatannya bermacam-macam juga kan, seperti manusia kan ada yang tingkatan imannya ada yang begini, ada yang begini. Setan juga seperti itu, ada tingkatannya, seperti tingkatan jin ulama atau jin para kiai khusus, jinnya untuk goda preman-preman khusus, yang untuk menggoda orang-orang yang gini-ginian khusus gitu. Dan jadi yang paling berbeda-beda. susah diruqyah itu jin dari golongan manusia. Itu sudah. Apa ya? Cut. Apa lagi? Saya yang sabar, lupa lagi. Oh iya, mungkin kita kan tahu bahwa Fadli ini ruqyah, ya mungkin kita tanya langsung gimana cara tipsnya untuk menjaga diri kita supaya lebih kuat dan tidak diganggu oleh golongan jin. Ya, itu seperti jasah dari guru saya Ustadz Soleh, yaitu kita harus memperbanyak. Yang pertama itu sholawat kita harus memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, zikir-zikir pelindung diri seperti Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, seperti itu. Seperti juga zikir-zikir yang lainnya. Dan jangan lupa juga enggak gampang itu. Intinya zikir kita harus diperkuatkan, iman kita harus dijaga, salawat kita dijaga, sholatnya juga dijaga, insya Allah akan aman. Intinya sholat, salawat, dan sedekah juga ini paling menjauhi kita dari abala atau musibah, karena sedekah ini akan membuat diri kita itu menjadi kebal. Seperti ada yang pengen kirim bahaya, pengen abala atau apa, itu insya Allah akan pantul karena dijaga oleh sedekah itu, dan sholat itu juga, dan sholawat itu juga, seperti itu. Ya, bicara tentang gaib, kalau kita tarik mundur ya dari zamannya Nabi, bahwa jin itu sebenarnya takut ya sama manusia. Benar. Itu karena manusia tersebut meminta perlindungan kepada kaum laki-laki dari bangsa manusia, meminta perlindungan kepada kaum laki-laki dari bangsa jin. Nah, di situ jinnya mulai tahu bahwa langsung disitulah terjadi kayak, manusia ini takut gitu sama kita. Nah, disitulah dia mulai menakut-nakuti kita. Tapi sebenarnya dari fitrahnya, bahkan sahabat-sahabat Nabi kalau ketemu jin kayak Khalid bin Walid, dihantam dia ya. Benar. Kayak Umar bin Khattab dan lain-lain. Intinya dia takut dengan kita, cuma pikiran kita ya yang membuat dia. Cuma zaman sekarang kan kadang manusia itu ya lemah imannya, jadi mudah dihasut, mudah diganggu. Tapi jujur, selama saya masuk dalam ilmu ruqyah, saya tidak pernah menemukan yang namanya syaitan, jin memakan manusia. Tidak. Setan membunuh manusia pernah nggak? Itu atas izin Allah. Itu bukan setan yang membunuh, enggak. Dia hanya memberikan
dia hanya menyakiti seperti itu. Setan itu atau jin itu hanya menyakiti, itu pun atas izin Allah. Nah, menyakiti sampai membuat menderita. Soal ajal, soal kematian itu urusan Tuhan. Kalau misalnya Tapi- setannya nih dia kayak sama manusia gitu, ada perseteruan, kayak ada kerjasama untuk membunuh manusia lainnya. Nah, itu brengsek namanya. Itu brengsek, memang santet-santet Itu kurang ajar ya, maksudnya tidak perlulah seperti itu. Karena kenapa? Karena manusia ini kan harus saling tolong menolong, harus saling bahu membahu, bantu membantu. Bukan berarti kita harus membunuh dia, enggak boleh. Seperti santet, seperti kirim ini kirim itu tidak boleh. Karena ya begitulah kadang manusia iri hati, dengki, kalah dalam usaha, kalah dalam ini itu, akhirnya mencari jalur lain, yaitu membunuh, seperti membunuh tanpa menyentuh, orang bilang jadi ya. keren. Seperti itu. Tapi itu tidak boleh, dan itu bersekongkol dengan bangsa jin ya sangat dimurkai oleh Allah, tidak boleh. Nah, kita kembali ke rekaman yang tadi ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman saya ingatkan satu kali lagi bahwa kalau pernah dengar rekaman tersebut bisa tulis di kolom komentar gitu, atau langsung hubungi saja di akunnya Fadli gitu. Iya, di Saya komen pernah saja. dengar gitu sound ini namanya ini gitu. Karena sampai sekarang kita masih penasaran. Allahu alam. Jadi mungkin ada teman-teman yang tahu sound ini sound apa, atau pernah dengar di mana, silahkan komen ya, biar kita bisa langsung capri orangnya gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman lain ada kayak permasalahan, mungkin bisa lah Ya mungkin ada ingin dibahas atau pengen dipodcastkan atau ingin dibicarakan, diwawancarai, ya silahkan nanti komen saja. Pengen ketemuan di mana, pengen podcastnya di mana, nyaman-nyamannya di mana, insya Allah kita akan bantu. Seperti itu. Mungkin gitu ya Diki ya. Ya masih ada tambahan? mungkin itu tadi ya. Kalau teman-teman dengar pokoknya langsung komen di bawah. Siap. Itu aja lah. Oke, dari saya jaga iman, jaga imun, jaga amal. Mungkin hanya itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.